Memori sepanjang detik-detik akhir sebelum Bung Karno meninggal dunia masih diingat baik oleh Ratna Sari Dewi Soekarno. Wanita kelahiran Tokyo, tanggal 6 Februari 1940 itu pun menangis. Ketika itu, tidak mudah bagi Dewi untuk menemui Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia itu sedang menjadi tahanan rumah di Wisma Yaso, Jakarta. Bung Karno ditetapkan sebagai tahanan rumah usai dilengsarkan pada Maret tahun 1967, seiring dengan hasil sidang MPRS tanggal 7 Maret tahun 1967 yang meresmikan Soeharto sebagai pejabat presiden. Dari Paris, Dewi nekat terbang ke Jakarta untuk melihat kondisi sang suami. Namun saat transit di Bangkok, dia dilarang melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Duta besar di sana bilang, dirinya tidak boleh menemui Bung Karno. Hal yang sama dialami Dewi ketika sampai di Singapura. Duta besar Indonesia untuk Singapura saat itu mengatakan kepadanya, "Ibu, Anda tidak diizinkan datang ke Jakarta." Perempuan yang bernama lahir Naoko Nemoto itu hanya menjawab, "Maaf." Ketika itu, pada 1970, dari Wisma Yaso, Soekarno dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Dewi menggambarkan kondisi rumah tahanan Soekarno saat itu yang jauh dari kata layak. "Saya melihat tempat tidurnya kotor, spraynya tidak pernah dicuci," kenangnya. Saat masuk ke ruang ganti, istri ke-6 Presiden Soekarno itu menemui 2 buah keranjang perangkap tikus. Dewi juga melihat alat cukur yang sudah karatan di toilet. Ada juga beberapa perlengkapan medis yang menurutnya tidak pernah digunakan. Kepada Dewi, seorang pelayan yang pernah bekerja untuknya di Wisma Yaso menceritakan keadaan Bung Karno sebelum dibawa dari Wisma Yaso ke RSPAD. Si pelayan berkata, "Ibu, saat Bapak masuk rumah sakit, beliau masih sangat sehat, beliau diangkut menggunakan tandu." Pelayan tersebut mengatakan, Bung Karno berteriak menolak dibawa ke rumah sakit. Bung Karno berusaha keras untuk berdiri, sambil berkata, "Saya tidak mau ke rumah sakit. Saya ingin menunggu Ibu Dewi di sini." Dewi meyakini, saat itu Soekarno tidak benar-benar sakit. Versi kebanyakan, Bung Karno dibawa ke RSPAD Gatot Subroto karena pada tanggal 16 Juni malam tidak sadarkan diri dan nyaris sekarat. Bung Karno dirawat di kamar dengan penjagaan berlapis. Setibanya di rumah sakit, Dewi melihat Bung Karno dalam keadaan mulut terbuka lebar selama berjam-jam. Dia menganggap kondisi itu sangat janggal. Dewi lalu memutuskan bertanya pada temannya yang seorang dokter. "Saya melihat detik-detik terakhir sebelum beliau meninggal, bagaimana beliau menderita. Dan saya menjelaskan situasi saat itu, Bapak diberi terlalu banyak obat tidur," ungkap Madam Dewi. Hingga akhirnya, Bung Karno menghembuskan napas terakhir di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970 pagi hari. Ketika itu, Dewi pun tak kuasa menahan tangisnya. Ia kemudian berusaha mencari tahu kondisi Soekarno sebenarnya. "Saya menangis, saya ingin menemui 5 dokter yang merawatnya, namun saya tidak bisa menemui mereka. Ini tidak adil, saya memaksa kemudian 3 dari 5 dokter itu akhirnya datang," ucapnya. "Dan saya bertanya tentang kondisi sebenarnya. Kemudian salah satu dokter mengatakan, 'Mohon maaf Ibu.'" Jenazah Bung Karno dipindahkan dari RSPAD Gatot Subroto ke Wisma Yaso. Sang proklamator lalu dimakamkan di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 22 Juni tahun 1970. Pemerintah pun menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Beberapa dekade setelah pemakaman Bung Karno muncul pernyataan, pemilihan Blitar sebagai tempat pemulasaraan pemimpin besar revolusi itu bukan atas wasiatnya, melainkan atas dasar keputusan politis Soeharto. Sejarawan Asfi Warman Adam mengungkapkan, Bung Karno telah menulis wasiat kepada istrinya, Hartini dan Ratna Sari Dewi, masing-masing sebanyak 2 kali, sejak 1961 hingga 1965. Dalam salah satu wasiat tersebut, Bung Karno ingin dimakamkan di bawah kebun Nan Rindang di Kebun Raya Bogor. Namun Soeharto memutuskan memakamkan Soekarno di Blitar, di sebelah makam ibunya, melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970. Keputusan tersebut diambil setelah dirinya mengumpulkan para pemimpin parpol dan tokoh masyarakat tanpa melibatkan keluarga Bung Karno. Menurut Yusuf Wanandi, keputusan Soeharto tidak memakamkan jenazah Bung Karno sesuai wasiat adalah jarak Bogor terlalu dekat dengan Jakarta. Hal ini dikhawatirkan bisa dipolitisasi oleh para pendukung Bung Karno.
Majalah DNR pada edisi tanggal 26 Desember tahun 1998 memuat pernyataan dokter pribadi Bung Karno, Mahar Marjono. Dia bilang, jadi, kalau ada yang mengatakan Bung Karno dibiarkan meninggal, saya tidak terlalu menyalahkan pendapat tersebut. Kalau ada yang mengatakan Bung Karno dibunuh pelan-pelan, ya yang mengurungnya itu yang melakukannya.